Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari laporan kami yang berjudul pemeriksaan kandungan polifenol pada teh kemasan di Pontianak. Untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Ibu Pratiwi Apridamayanti, MSCPT. Oke, baik. Jadi anggota kelompok kami yang pertama ada Rehani, kedua ada Asy Syifa, yang ketiga ada Marsha Dinda, yang keempat adalah Suhaila Azza, dan yang kelima ada Muhammad Dikta Friza. Jadi seperti yang kita tahu, minuman teh ini telah menjadi populer di berbagai kalangan masyarakat. Teh mengandung berbagai senyawa termasuk polifenol seperti lignin, tanin, dan melanin yang bersifat antioksidan. Senyawa antioksidan ini penting untuk melawan radikal bebas, seperti mencegah kerusakan DNA, menghambat pertumbuhan sel kanker, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Oleh karena itu, dilakukan praktikum ini untuk memeriksa kandungan polifenol pada teh. Jadi untuk materi lebih rincinya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Masuk ke bagian tinjauan pustaka, bagian pertama yaitu daun teh. Teh termasuk salah satu minuman alami yang populer di masyarakat atau bahasa latinnya yaitu Camellia sinensis. Teh memiliki berbagai jenis yaitu teh hijau, teh hitam, dan sebagainya. Teh hijau ini dianggap sebagai teh herbal karena memiliki efek kesehatan. Daun teh memiliki manfaat sebagai antioksidan, antimutagenik, antidiabetik, hipokolesterolemik, antiinflamasi, dan antikarsiogenik. Hal ini disebabkan kandungan bahan aktif dari daun teh yaitu golongan filifenol-polifenol dengan efek antioksidan yang kuat, serupa dengan penyeimbang radikal bebas yang telah dipecah oleh proses metabolisme. Asam galat juga dikenal sebagai 3,4,5 trihidroksibenzoat yang merupakan metabolit sekunder yang ditemukan di berbagai spesies tumbuhan dan kacang-kacangan. Selain memiliki kandungan filifenol tinggi, asam galat juga memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang baik karena kandungan molekulnya yang kaya. Senyawa asam galat ini juga memiliki sifat antibakteri, antivirus, analgesik, dan antioksidan. Senyawa ini menunjukkan memiliki sifat anti-HIV. Selanjutnya ada senyawa fenol, di mana senyawa fenol ini memiliki satu atau lebih gugus hidroksil yang terikat dengan gugus aromatik. Karena banyaknya gugus yang terikat tersebut, senyawa fenol ini hampir ada di 8.000 tanaman, di antaranya flavonoid, quinon, fenolik, polifenol, dan juga fenol monosiklik. Nah, beberapa zat ini itu seperti flavonoid dan juga asam fenolik itu larut dalam air, sementara yang lain seperti polifenol itu tidak larut dalam air. Nah, flavonoid 60% dan asam fenolik 30% ini merupakan senyawa fenolik yang terdapat di makanan. Selanjutnya itu ada metode ekstraksi. Yang pertama yaitu metode maserasi, di mana proses tersebut mengekstraksi simplicia menggunakan pelarut melalui perendaman, pengocokan, dan pengadukan pada suhu ruangan. Yang kedua ada metode perkolasi, di mana metode perkolasi yaitu ekstraksi menggunakan pelarut baru yang dilakukan pada suhu ruangan. Tahapannya meliputi pengembangan bahan, maserasi, dan perkolasi hingga diperoleh ekstrak. Yang ketiga ada metode sokletasi, yaitu metode ekstraksi kontinu dengan penggunaan pelarut secara terus-menerus, sering dilakukan dengan alat soklet untuk ekstraksi berkelanjutan. Dan yang terakhir ada metode Volin-Klockalte, yaitu metode untuk mengukur senyawa fenolik dalam uji sampel melalui reaksi oksidasi dan reduksi kolorimetrik. Oke, baik. Yang selanjutnya ada spektrofotometri UV vis. Nah, alat ini digunakan untuk analisis senyawa, termasuk penentuan kadar fenol total. Prinsip kerja pada alat ini itu didasarkan pada interaksi antar molekul dan atom dalam air. Nah, spektrum UV vis didasarkan pada hukum Lambert-Beer, yaitu sinar monokromatik menutupi suara area tertentu, maka sebagian sinar akan diserap, sebagian lagi tertutup, dan sebagian laginya tidak diketahui. Next, ada cara kerja pembuatan larutan baku asam galat.
Cara kerja ini, larutan induk dibuat dengan melarutkan 10 mg senyawa asam galat dalam 25 ml Aquades dengan konsentrasi 400 ppm. Setelah itu, serangkaian konsentrasi larutan standar asam galat 10, 15, 30, 45, 60, dan 75 ppm dibuat. Nah, tujuan dibuat kurva standar ini untuk pengukuran dengan menggunakan spektrofotometer cahaya tampak. Sebagian konsentrasi ini dibuat sebagai larutan standar. Nah, larutan standar merupakan larutan konsentrasinya yang dapat ditentukan secara akurat. Next, berikutnya ada scanning panjang gelombang maksimum. Nah, panjang gelombang maksimum diambil dari konsentrasi 100 ppm yang telah dibuat. Konsentrasi ini dibuat dengan menambahkan 0,1 mili reagen Volin Q-Caltion 10% dan 0,8 larutan Na2CO3. Nah, larutan Na2CO3 berfungsi untuk memberi suasana basah agar Volin dapat bereaksi. Gugus hidroksil senyawa fenolik pada teh bereaksi dengan reagen Volin dan menciptakan kompleks molybdenum tungsten berwarna biru yang berlawanan dengan konsentrasi ion fenolik yang terbentuk. Nah, panjang gelombang maksimum diukur dapat dengan pemindaian pada panjang gelombang antara 500 dan 700 nanometer dan didapat hasil pada panjang gelombang yaitu 635 nanometer. Next, ada cara kerja pengukuran larutan baku asam galat. Larutan seri konsentrasi yang telah dibuat diukur nilai absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometri UV vis. Pada ketiga seri konsentrasi ini didapat nilai absorbansi dengan nilai absorbansi yang berbanding lurus dengan konsentrasi. Hasil ini dinilai sudah baik mengingat nilai absorbansi yang baik menurut hukum Lambert-Beer adalah 0,2 sampai 0,8 dengan nilai absorbansi yang berbanding lurus dengan konsentrasi. Selanjutnya, ada cara kerja pengujian kadar polifenol total pada sampel. Sebelum melakukan uji kualitatif dan kuantitatif, sampel teh kemasan terlebih dahulu ditimbang dan ditambahkan 150 ml Aquades panas. Setelah itu didiamkan pada suhu ruang dan kemudian disaring dengan menggunakan kertas harif. Diambil bagian filtrat dan sampel siap dianalisis. Filtrat yang didapat bersifat stabil dan dapat diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV vis. Kemudian, cara kerja pengukuran secara kualitatif. Uji kualitatif polifenol ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya senyawa polifenol yang terkandung di dalam sampel teh yang kita gunakan. Kemudian, pengujian kualitatif ini dilakukan dengan cara dimasukkan 5 ml larutan teh poci vanila ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan larutan FeCl3 3% sebanyak 3 tetes. Reagen ini digunakan karena senyawa polifenol akan bereaksi dengan FeCl3 dan berubah menjadi warna biru kehitaman. Selanjutnya, ada cara kerja pengukuran secara kuantitatif. Uji ini bertujuan untuk mendapatkan nilai absorbansi sampel. Uji ini dilakukan dengan penambahan 2 mili sampel, 0,1 mili reaksi Volin, dan 0,8 mili Na2CO3. Penambahan reaksi berupa Volin 10% bertujuan untuk mendapatkan warna yang dapat diukur nilai absorbansinya. Gugus hidroksil pada senyawa fenolik bereaksi dengan reagen Volin membentuk warna biru yang dapat terdeteksi oleh spektrofotometer. Semakin besar konsentrasi, maka senyawa fenolik akan semakin banyak ion fenoliknya yang akan mereduksi asam heteropoli. Sehingga warna biru yang dihasilkan akan semakin pekat. Sekian dari presentasi kelompok kami. Saya, Rehani, perwakilan dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.